Jin Kifan dan Yu Tou adalah sahabat sejak kecil. Tapi persahabatan mereka hancur saat Kifan membunuh wanita yang dicintai Yu Tou. Sejak itu, Kifan menjadi pembunuh kejam, menghabisi belasan orang hingga menjadi target polisi. Suatu malam, kapten polisi yang memiliki bukti kejahatannya hendak pulang naik taksi. Kifan menunggunya di jalan, sengaja menabraknya saat turun. Beberapa langkah kemudian, kapten terhuyung, memegangi lehernya yang mengucur darah, dan pulang dengan sisa tenaga, berusaha memanggil putrinya. Ketika bawahannya datang membawa kue ulang tahun, mereka hanya melihat putrinya membelai wajah sang ayah yang sudah tak bernyawa. Kifan akhirnya tertangkap. Tapi dengan bukti yang lemah, ia hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun kemudian, Kifan bebas. Baru keluar, ia terkena lemparan tahu dari seseorang. Polisi yang mengawasinya melempar kartu nama, mengisyaratkan agar ia segera menyerahkan diri. Namun, Kifan kembali hidup santai seperti dulu. Di tempat lain, seorang gadis berdiri di atap, melihat ibunya dipukuli oleh suami barunya. Dengan kemarahan membara, ia menghantam kepala pria itu dengan batu hingga tewas, lalu menyeret mayatnya ke taman. Sementara itu Kifan mendatangi toko daging, menantang Yu Tou untuk duel di tepi tebing hitam. Namun, sebelum pertarungan terjadi, Yu Tou tewas di tangan seorang gadis misterius. Malam itu, Kifan yang baru selesai mandi merasa ada yang aneh. Saat membuka selimut, ia menemukan mayat Yu Tou terbungkus plastik di ranjangnya. Sebelum bisa bereaksi, seorang gadis menyerangnya, menusukkan pisau ke rusuknya, lalu mencekiknya dengan rantai anjing sampai mati. Kemudian, ia menjebak Kifan agar dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Saat sirene polisi berbunyi, Kifan sadar. Namun, ia sudah lenyap. Kapten polisi yang datang hanya menemukan noda darah hangat di ranjang. Pencarian dilakukan di seluruh gedung. Di ruangan lain, Kifan berpura-pura menjadi korban dan dibawa dengan ambulans. Dalam perjalanan, KNPA mencoba menenangkan gadis itu. Tiba-tiba, Kifan bangkit, menghantam kepala polisi dengan alat pemadam kebakaran, lalu menusuk gadis itu dengan gunting. Kapten polisi, yang masih mencoba memahami situasi, tiba-tiba melihat darah mengalir dari bawah tempat tidur. Dia menemukan mayat pacar si wanita di sana. Polisi segera mengeluarkan perintah penangkapan nasional untuk Kifan. Kifan, yang marah karena terus dipermainkan, pergi ke warnet mencari informasi tentang gadis itu. Gadis itu, ternyata telah merencanakan balas dendam selama 15 tahun. Dia adalah putri kapten yang ia bunuh, 15 tahun lalu.